Вот сейчас Смит поймал Хопкинса. Оба! Inilah momen sangat dipastikan pukulan lawannya sangat keras hingga ia bisa keluar seperti ini. Termasuk petinju ini, akibat terlempar dari ring inilah hingga ia mengalami patah leher hingga sampai ditandu untuk bisa keluar dari arena ini. Dan kali ini member olahraga merangkum beberapa duel yang berujung sampai keluar dari ring tinju. Tapi sebelum lanjut jangan lupa di like dan juga di subscribe. Duel pertama yakni laga di kelas penjelajah antara Alan Green melawan Jaden Codrington. Jaden the Don Codrington. Duel yang terjadi pada tahun 2005 ini hanya berlangsung 18 detik saja. Alan Sweetness green, black and gold, and in the blue Jaden Codrington, but 9 out of 9 all KO. And here's Green, he promised to go inside and he stung and he has rocked Codrington's world and left. And it's off, it's over. Alan yang memiliki pukulan keras berhasil dengan telak mendarat di wajah Jaden. Saking kerasnya hingga Jaden sampai keluar dari ring tinju. Lebih parahnya, ia sampai tak sadarkan diri hingga dibantu tandu untuk keluar dari arena. The New Yorker Jaden Codrington on the ground now. Let's see him being helped through the ropes along the apron. Dan di tahun itu pukulan Alan masuk sebagai salah satu KO terbaik. Charlie Chick, Alamo, Miami, Oklahoma. Tak kalah menariknya, duel kali ini terjadi di kelas berat antara Hasim Rahman melawan Oleg Maskaev. Duel klasik ini terjadi pada tahun 99. Rahman yang dijuluki si manusia batu itu memang dikenal karena ketangguhannya yang super kokoh. Terbukti di awal laga ia mampu menahan gempuran Maskaev. Namun sayang, ketangguhannya malah tak teruji saat di ronde ke-8. Bagaimana tidak, ia akhirnya dibuat keok dengan cara yang sangat sadis. Kerasnya pukulan itu hingga Rahman sampai keluar dari ring tinju. Dan inilah yang disebut sebagai sudah jatuh masih ditimpa tangga. Dan KO itu juga masuk sebagai salah satu KO terbaik di tahun 99. Kita masuk pada laga modern tahun 2016. Kali ini terjadi di kelas berat ringan antara Pak Tua Bernard Hopkins yang sudah berusia 51 tahun melawan Joe Smith, sang pemilik sabuk WBC internasional. Sebelum laga, Hopkins sudah merasa jumawa di hadapan Smith karena memang selama ini ia tak ada petinju yang mampu mengalahkan Hopkins dengan KO. Common man, special man. Which one you want? Namun apa yang terjadi setelah bertemu dengan Smith, malah si Pak Tua ini dibuat tak karuan. Не выходил в ринг с ноября 2000, что не является он. Memang di awal ronde, Pak Tua ini mampu menahan gempuran Smith. Namun sayang, semua sirna saat di ronde ke-8. Pak Tua Hopkins malah dibuat keluar dari ring tinju. Jelas melihat kejadian itu, semua penonton sangat panik. Beruntung ia masih selamat setelah jatuh dari ring tinju. Dan setelah ini, Pak Tua Hopkins memilih untuk pensiun dari dunia tinju.
Termasuk laga di kelas bulu ini antara petinju tak terkalahkan Michael Conlan melawan sang pemilik sabu WBA reguler Lakewood. Duel yang berlangsung pada tahun 2022 ini berlangsung sengit, bahkan masuk sebagai duel terbaik di tahun 2022. Tinju. Tahun 2008, duel menarik tersaji antara dua pemilik sabu juara, yakni Joel Casamayor, pemilik sabu The Ring, melawan sang pemilik sabu WBO interim yang belum tersentuh kekalahan, Michael Katsidis. Katsidis yang sangat diunggulkan itu malah berhasil dijatuhkan sampai 2 kali. Beruntung ia masih mampu bangkit. Dan tak disangka saat di ronde ke-6, Katsidis malah berhasil membalik keadaan. Hingga membuat Joel hampir keluar dari ring tinju. Beruntung, Joel masih mampu melanjutkan laga. Tidak hanya mampu melanjutkan laga, malah di ronde ke-10 ia berhasil membalik keadaan kembali. Di tahun yang sama, yakni 2008, duel ini yang masuk sebagai salah satu KO terbaik di tahun itu, yakni laga antara Edison Miranda melawan David Bang. Di laga ini, Miranda memang sudah diyakini bakal dengan mudah meraih kemenangan. Dan ia buktikan di ronde ketiga. Pukulannya dengan telak membuat lawannya sampai tersandung ke tali ring. Kerasnya pukulan itu tak heran di tahun 2008 KO ini masuk sebagai salah satu KO terbaik. Tak kalah menariknya, duel inilah yang nantinya sampai membuat tim medis was-was, yakni laga antara Paul William, petinju dari Amerika, melawan Kermit Kintron, petinju dari Kuba. Duel yang terjadi pada tahun 2010 itu awalnya berjalan normal, dan kedua petinju sudah saling memberi tekanan. Namun semua berubah saat di ronde keempat. Kedua petinju yang sudah saling serang malah membuat Kintron terlempar keluar ring tinju. Akibat benturan di meja itulah hingga membuat lehernya sampai patah. Beruntung tim medis segera membantunya dan laga utama ini tidak dapat dilanjutkan. Setelah dilihat kartu skor selama 4 ronde, William yang akhirnya memenangkan laga ini. Tak kalah mengerikan, laga ini juga berakhir di luar ring tinju, yakni laga antara Sergey Liakovic, sang pemilik sabu WBO di kelas berat, melawan Shannon Briggs. Duel yang terjadi pada tahun 2006 itu awalnya berlangsung sengit. Kedua petinju saling jual beli serangan. Briggs has tried everything to lure Lahovic into a street fight, and now he finally goes on the attack. Briggs swinging with rights, left hooks to the body. Bahkan poin keduanya hampir sama dari ronde pertama hingga ronde ke-11. Right hand to the head by Briggs, looking to end it here. It's on the chin. Hingga akhirnya tibalah pada ronde ke-12 sebagai ronde penentuan. Kenny Weldon is Lahovic has just been so reckless here. I think the fists came together on that one.
Dan benar saja, satu pukulan kejam Shannon langsung menyambar. Gasping. Big right hand by Briggs. Looking to follow it up with the left. The right down goes Lahovic. Kerasnya pukulan itu hingga membuat Sergey langsung linglung dan ia hampir keluar dari ring tinju. Through the ropes. Sergey yang mencoba untuk melanjutkan pertarungan, namun Shannon malah membantainya hingga ia benar-benar dibuat keluar dari ring tinju. This breakthrough. He's got to survive. Can Lahovic make it to the end? Knocks it back of the head. Oh, look out! Lahovic down through the ropes onto the. After a listless. Dan inilah petinju yang rajin membuat lawannya keluar dari ring tinju, yaitu Ray Mercer. Di tahun 2001, Ray dipertemukan dengan Jeff Pegas. Sejak ronde pertama, Ray sudah menunjukkan bahwa ia adalah penguasa ring yang sesungguhnya. Hingga akhirnya, momen itu hadir di ronde kedua. Pukulan kejam Ray langsung membuat sang lawan keluar dari arena tinju. You see that jab, Mercer continues to land. He said he was able to get to Lennox Lewis with that jab. He wobbled him. Yeah, this one is going to be over. Tak lama setelah itu, 1 bulan kemudian Ray kembali naik ring dan ia melawan Don Steele. Gak jauh berbeda dari laga sebelumnya, sejak awal Ray langsung menyerang. Mercer trying to throw the left hook now. He's putting power into his other punches, not just the jab. Richards making his debut. Tak henti-hentinya, dia memang mengincar kemenangan KO secepat mungkin. Namun malam itu sang lawan malah menyombongkan dirinya di depan manusia tanpa belas kasihan itu. Hingga akhirnya kejaran tak terduga hadir di ronde kelima. Satu body shot kejam Ray langsung membuat sang lawan keluar dari ring tinju. Lennox Lewis juga pernah membuat lawannya terjungkal keluar dari ring tinju dan korbannya yakni Franz Botha. Duel yang terjadi pada tahun 2000 itu Lennox untuk mempertahankan 3 sabuk juara kelas berat. Tak butuh waktu lama, Lennox langsung membuat KO di ronde kedua. Pukulan kejam Lennox langsung membuatnya hampir keluar dari ring tinju. Tahun 91 menjadi duel paling panas bagi kedua petinju ini, yakni bertemunya petinju yang sama-sama egois. Elijah Tillery melawan si ayah besar Riddick Bowe. Di ronde pertama saja, Riddick mampu mendominasi, bahkan ia mampu menjatuhkan Elijah. Setelah ronde pertama berakhir, Elijah menghampiri Riddick dan mengejeknya. Riddick yang tak terima akhirnya memukulnya hingga kericuhan tak dapat dihindarkan. Bahkan Elijah sampai dibuat keluar dari ring tinju. Akibat kericuhan itulah akhirnya laga ini dihentikan dan Elijah dinyatakan kalah diskualifikasi. Tak lama setelah itu, 2 bulan kemudian, kedua petinju kembali dipertemukan. Dan kali ini si ayah besar mampu melampiaskan kemarahannya hingga memenangkan laga panas ini di ronde keempat. That all started with a powerful right hand from Uh,